3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pola kegiatan perekonomian. Dan dengan saya Muhammad Ezra Abdul Rajo. Saya Muhammad Faisal Antara. Saya Muhammad Malik Hussein. Dan saya dengan Muhammad Ezra Abdul Rajo akan menjelaskan tentang pengertian pola kegiatan perekonomian. Pengertiannya, pola kegiatan perekonomian merupakan bentuk aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau bahkan negara untuk meningkatkan kualitas ekonomi dari masa ke masa dalam berlangsung secara kontinu. Pengertian pola kegiatan perekonomian: 1. Uang perdagangan dan spesialisasi. 2. Pelaku kegiatan perekonomian. 3. Masalah pokok perekonomian. Dan 4 adalah sistem-sistem perekonomian. Pengertian tentang uang: benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, dan peranan uang tidak terlalu penting bagi perekonomian subsisten. Pengertian perekonomian subsisten: 1. Unit produk terutama dari keluarga petani tradisional. 2. Penggunaan teknologi sangat sederhana. 3. Produktivitas rendah dan produksi hanya cukup untuk menopang hidup dengan tingkat yang sederhana. 4. Output industri sangat sedikit. 5. Peranan uang kurang diperlukan. Pengertian perekonomian uang: 1. Perekonomian yang menggunakan uang sebagai alat pembayaran perdagangan atau bukan barter. 2. Terdapat spesialisasi dalam berproduksi. 3. Produktivitas dan produksi tinggi sehingga terjadi surplus di tingkat produsen. 4. Diperlukan pasar untuk menampung surplus produksi. 5. Peranan uang menjadi sangat penting. 3. Spesialisasi dan perdagangan: menghasilkan produk sesuai dengan keahliannya. Yang 2. Lebih produktif dan efisien. Yang 3. Tidak diperlukan kesesuaian dari keinginan dalam pemegangan karena mediasi uang. Pelaku kegiatan perekonomian ada rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Rumah tangga pemilik dari berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Yang pertama, tenaga kerja. Yang kedua, tenaga usahawan. Yang ketiga, alat modal. 4. Kekayaan alam. Yang kelima, tetap perusahaan. Pengertian perusahaan: organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Penggolongan perusahaan atau industri, yakni ada industri primer, industri sekunder, dan industri tersier. Yang terakhir ada pemerintah. Pemerintah juga berperan dalam mengembangkan prasarana sosial seperti institusi pendidikan, badan penyelidikan, badan penyelidikan dan keamanan. Pemerintah juga berperan dalam mengembangkan prasarana sosial seperti institusi pendidikan, badan penyelidikan, dan keamanan. Sistem-sistem perekonomian: 1. Sistem pasar bebas atau laissez-faire. 2. Sistem perekonomian campuran. 3. Sistem ekonomi perencanaan pusat. Sistem pasar: masyarakat bebas menentukan kegiatan ekonomi. Pemerintah sama sekali tidak campur tangan urusan ekonomi. Seluruh sumber daya dikuasai sepenuh oleh masyarakat. Masyarakat bebas menentukan jenis usaha dan pekerjaan. Sistem ekonomi campuran: sistem ekonomi campuran yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah, tapi masyarakat mempunyai kebebasan untuk menentukan kegiatan ekonomi. Bentuk campuran tangan pemerintah: 1. Membuat peraturan-peraturan. 2. Menjalankan kebijaksanaan moneter. 3. Secara langsung menjalankan kegiatan ekonomi. Terus ada tujuan campur tangan pemerintah: 1. Menjamin kesamaan hak individu dan menghilangkan penindasan. 2. Menjaga perekonomian agar tumbuh stabil. 3. Mengawasi perusahaan agar tidak menjadi monopoli yang merugikan. 4. Menyediakan barang bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini ada sistem ekonomi perencanaan pusat, sistem ekonomi
secara pusat itu di mana pemerintah sepenuhnya menentukan kegiatan ekonomi yang dilakukan suatu negara. Terus ada lagi penggunaan sistem ekonomi perencana pusat. Banyak dipraktekkan di negara secara komunis. Terus ada pandangan sistem ekonomi perencanaan pusat. Pemerintah menjawab dan menyelesaikan pertanyaan tentang barang apa yang dalam jumlah berapa yang diproduksikan. 3. Ekonomi pasar akan menghasilkan pengangguran dan ketidakstabilan. 3. Kegiatan usaha yang dijalankan pemerintah akan berjalan lebih efisien. Demikian yang akan kami sampaikan tentang pola kegiatan perekonomian.